Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Puji Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya pada hari ini, Minggu 26 April 2020, Bapak, Ibu, Saudara dapat menyaksikan ibadah online GKI Pondok Indah yang diselenggarakan di tengah keterbatasan gerak kita semua sehubungan dengan diberlakukannya program pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang bertujuan untuk menghentikan laju penularan dan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Mari kita bersatu hati dalam pelaksanaan tata ibadah sederhana yang akan segera kita ikuti bersama-sama dimanapun kita berada pada saat ini. Kami rindu Bapak, Ibu, Saudara dapat berjumpa dengan Tuhan di tengah keterbatasan yang kita alami sekarang. Ibadah Minggu hari ini, 26 April 2020, dilayankan oleh Pendeta Boni Andreas melalui YouTube channel GKI PI. Demikian pokok warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta cetak gkipi.org serta aplikasi Android dan iOS GKI PI. Dapatkan juga berbagai berita dan link ke e-warta melalui WhatsApp GKI Pondok Indah. Silakan meneduhkan hati dan pikiran sebelum memulai ibadah. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kami puji dengan riang Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan tak lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Saudara-saudara, ibadah Minggu Paskah ketiga ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Salam kebaikan Allah menyapamu. Rabiah Adawiyah berujar, sekiranya aku beribadah kepada Engkau karena takut akan siksa neraka, biarkanlah neraka itu bersamaku. Dan jika aku beribadah karena mengharap surga, maka jauhkanlah surga itu dariku. Tetapi bila aku beribadah karena cinta semata, maka limpahkanlah keindahan-Mu selalu. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu,
Bapak, Ibu, Saudara, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, bila tangan-Mu yang kekar itu Kau pakai untuk menyapu air mata kami, mengapa kami yang meneriakan nama-Mu memakai tangan kecil ini untuk membuat sesama menangis? Bila mata-Mu yang tajam itu Kau pakai untuk memerhatikan kami, mengapa kami memakai mata rabun ini memandang kawan dengan bengis? Bila kaki-Mu yang kuat itu Kau pakai untuk berlari bersegera menjumpai kami yang terluka, mengapa kami memakai kaki kecil ini untuk menekan dan menginjak sahabat dengan sadis? Bila kuasa-Mu bak selaksa prajurit sorga yang siap berperang, Kau pakai justru untuk menunjukkan diri-Mu Maha Pengasih dan Penyayang. Mengapa kami yang tak berdaya ini seolah membuat perang sebagai mode modis? Sebenarnya, wajah siapakah yang ditunjukkan kami yang menyerukan nama-Mu? Alih-alih pembebas, apakah kami telah menjadi penindas? Benarkah kami menyembah-Mu? Alih-alih pejuang damai, apakah kami telah gagal welas? Benarkah kami layak dapat sorga-Mu? Alih-alih membawa suasana sorga, apakah kami layak untuk neraka ganas? Sungguhkah itu yang Kau mau? Atau kepentingan pribadi kami yang culas? Bila aku hanya meneriakkan nama-Mu dan tak menghidupkan cinta-Mu, lemparkan aku ke tempat yang jauh dari-Mu. Saudara-saudara diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan seturut kitab Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Dan sekarang kita diminta untuk mengucapkan salam damai seorang kepada yang lain. Manfaatkanlah ini untuk berdamai dengan keluarga saudara. Damai Tuhan besertamu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hidup
Kristus tak berubah, puji namanya. Yesus yang telah ampuni Petrus yang sesat dan menghapus kebimbangan Thomas yang bersyak, dan selalu mengasihi murid-muridnya. Ia mau menyambut dikau dalam kasih-Nya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah yang baik, kami bersama-sama saat ini memohon tuntunan Roh-Mu, agar dengan kuasa hikmat, kebijaksanaan, kami dilimpahkan pengetahuan yang cukup untuk mengerti apa yang menjadi misteri dari kehendak-Mu. Dan tolonglah kami dengan hikmat itu pula, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua di tengah situasi ini. Kami percaya suara kenabian Tuhan harus kami bawa. Karena itu sapalah kami dengan kelembutan kasih dan firman-Mu. Di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai dengan 41. Kisah Para Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan kesebelah rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikian sabda Allah. Keselamatan
semua kebajikan-Mu kepadaku, cawan keselamatan akan ku angkat tinggi, dan nama-Mu akan ku agungkan. Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai dengan 23. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah, yang hidup dan yang kekal. Demikian sabda Allah. Saudara-saudara, bacaan Injil diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi.
Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Saudara-saudara yang terkasih, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, apa kabar? Masih dalam suasana ibadah di rumah masing-masing melalui media ini. Saya ingin menyapa saudara-saudara semua dan mendoakan kiranya saudara-saudara semua dalam keadaan baik. Keadaan baik ini memang dalam keadaan ini sulit untuk kita rasakan. Memang harus diakui, krisis ini menimpa hampir semua orang di dunia ini. Bukan hanya di negara kita, bukan hanya di RT kita, di kampung kita, tetapi hampir seluruh orang terdampak. Negara-negara mulai kebingungan karena orang-orang tidak mampu untuk bekerja, tidak diizinkan bekerja, harus membatasi diri dengan penutupan-penutupan. Dan kemudian produksi melemah, lalu kemudian harga-harga mulai merangkak naik. Di belahan dunia lain, kita mendengar berita tentang hal itu. Jadi saudara-saudara, bukan hanya kita yang terdampak, tetapi seluruh umat manusia di dunia ini terdampak hal yang sama. Dan keadaan tidak baik ini pun dialami oleh Kleopas dan temannya, termasuk murid-murid Yesus, termasuk fansnya Yesus, yang pada saat itu mendengar, melihat, mengamati keadaan yang terjadi, bahwa Yesus disalibkan. Yesus mati di atas kayu salib. Para imam-imam kepala, pejabat-pejabat setempat bersepakat untuk menyalibkan Yesus. Kalau dalam bacaan kita, saudara-saudara, kita menjumpai bahwa Kleopas dan temannya punya harapan bahwa mereka akan dibebaskan oleh Yesus. Bangsa Israel akan dibebaskan oleh Yesus karena Yesus itu adalah Mesias dalam konsep mereka. Rupanya harapan mereka berbeda dengan kenyataan. Itu yang membuat mereka kemudian merasa hancur, bersedih, meratap. Dan mungkin saja sebagian besar, sebagian dari orang-orang yang ada dan mengikut Yesus dengan harapan yang sama merasa kecewa. Dalam kekecewaan, mereka meninggalkan Yerusalem. Kita tahu bersama bahwa Yerusalem adalah tempat di mana Yesus disalibkan. Meninggalkan tempat kejadian perkara, meninggalkan tempat di mana kecemasan mereka muncul, harapan mereka musnah,
meninggalkan tempat yang traumatis bagi murid-murid ini untuk menuju ke Emmaus. Dua orang ini berusaha untuk pergi dari tempat yang mengecewakan mereka, dari tempat yang membuat mereka bersedih, dan berjalan kira-kira 11 km dari Yerusalem menuju Emmaus. Dalam perjalanan yang penuh dengan kekecewaan itu, mereka berbicara tentang Yesus dan bercerita tentang banyak hal. Tapi kemudian Yesus tiba-tiba ikut serta dalam perjalanan mereka. Yesus tiba-tiba bersama dengan mereka, berbincang dengan mereka, namun mereka tidak melihat kehadiran Yesus itu. Mereka dikuasai oleh kecemasannya, mereka dikuasai oleh ketakutannya, mereka dikuasai oleh kekecewaannya. Bahkan ketika Yesus berkata apa yang terjadi dengan dia, maksud kata dia adalah Yesus sendiri. Mereka berhenti. Kalau kita dramakan kejadian ini menarik. Jadi ketika mereka jalan, ketika mereka sedang ngobrol santai sambil jalan, tiba-tiba Yesus bertanya apa yang terjadi pada dia. Tiba-tiba Kleopas dan temannya berhenti, lalu melihat pada Yesus dan berkata, apa kamu gak tahu toh kejadiannya? Apa kamu gak melihat, apa kamu gak mendengar berita yang ada? Itu adalah luapan dari kesedihan, kepedihan, kekecewaan, dan kecemasan mereka. Itu yang membuat mereka tertutup matanya melihat penyertaan Yesus dalam perjalanan mereka. Lalu kemudian mereka meminta Yesus mampir ke rumahnya. Tinggal itu artinya bermalam, lalu kemudian menetap sementara di situ. Lalu kemudian ketika mereka mulai masuk jam makan, begitu ya, Yesus mulai mengambil roti dan memecah-mecahkannya, baru mereka terbuka matanya. Padahal Yesus sudah tinggal bersama dengan mereka selama perjalanan. Padahal Yesus sudah melalui waktu bersama dengan mereka. Yesus menyertai mereka, tapi mereka baru sadar ketika Yesus membuat tanda. Tanda itulah yang membuat mata mereka terbuka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam keadaan sulit ini, mungkin kita bisa saja terjatuh pada cara bersikap seperti Kleopas dan temannya. Dalam keadaan sulit di mana mungkin di antara kita sudah mulai makan tabungan. Di antara kita sudah mulai susah berusaha. Di antara kita bahkan mulai bosan berada di rumah. Di antara kita mulai terjadi hal-hal yang mencemaskan, mengecewakan. Ada banyak berita yang menakutkan. Ada kisah-kisah dan persepsi, lalu pandangan-pandangan bahwa PSBB, lockdown, segala macam ini akan berlangsung cukup lama. Dan kecemasan itu mulai muncul. Bisa saja kita punya sikap yang sama seperti Kleopas dan temannya tadi. Bisa saja dalam hal-hal rutinitas kita di rumah, dalam kekalutan kita, dalam kepedihan kita, dalam ketakutan kita tidak melihat penyertaan Yesus. Mata kita pun tertutup oleh selubung kecemasan tadi. Sehingga yang terjadi apa? Dalam keadaan cemas itu, kita bisa saja jadi orang yang mudah marah, yang sangat temperamental kepada orang-orang di sekitar kita. Marah oke, tapi mungkin kadarnya jadi sangat banyak, jumlahnya jadi sangat banyak. Dalam kekecewaan kita, awas, hati-hati. Bisa saja itu akan mengarahkan kita pada sebuah titik di mana depresi itu akan muncul. Kita kehilangan nafsu makan, kita kehilangan kegembiraan, kita kehilangan sukacita, mengerjakan dan menjalani hidup. Sama seperti Kleopas yang berjalan menuju Emmaus tadi. Mereka kehilangan semangat mereka. Mereka lunglai. Mereka seperti kehilangan induk. Seperti ayam kehilangan induknya. Namun hari Minggu ini kita diajak untuk mencari tanda. Kalau Kleopas dan temannya menemukan tanda penyertaan Tuhan melalui tindakan Yesus mengambil roti,
memecahkan dan memberikan kepada mereka. Kalau Kleopas tidak mampu melihat penyertaan Yesus, mendengar dari cerita-cerita perempuan-perempuan yang berjumpa dengan malaikat atau orang-orang lain, Kleopas harus menemukan tanda sendiri, maka kita pun sama. Kita diminta untuk menemukan tanda pemeliharaan Allah. Kita diminta untuk menemukan tanda penyertaan Yesus. Saudaraku, tanda itu bisa macam-macam. Tempe tahu itu bisa jadi tanda kalau kita mau melihatnya dengan kacamata iman. Ada banyak orang mulai mengeluh, mahal, aku hanya makan tempe dan tahu. Aku hanya makan tempe dan tahu. Itu kalau kacamatanya adalah kekecewaan, kecemasan, ketakutan, tempe tahu itu akan menjadi sebuah tanda yang mencemaskan. Tapi kalau kacamata kita melihat dengan terang Allah dan penyertaan pemeliharaan Allah, kita bisa melihat tempe dan tahu itu adalah berkat yang luar biasa di tengah situasi yang seperti ini. Ada begitu banyak kawan tidak bisa makan. Di India, dua kasta terendah yang mereka biasa bekerja dengan perjumpaan, menjadi tukang becak, menjadi asisten rumah tangga. Mereka harus tinggal bersama dalam satu rumah sempit dan tidur bersama dengan keluarga besar mereka. Mereka sudah sulit untuk mencari makan. Mereka sudah sulit untuk mendapatkan bahan makanan. Mereka menunggu. Bahkan mereka yang sudah tidak bisa makan berusaha pulang kampung, tapi tidak bisa karena ada lockdown. Dan berita terakhir kemarin kita bisa mendapati bahwa ada kerusuhan di sebuah stasiun di India. Karena mereka sudah tidak lagi punya sumber daya untuk mereka kelola di dalam kehidupan mereka. Kalau saudara masih punya, Anda harus punya cara untuk terus menemukan tanda pemeliharaan itu. Termasuk ketika saudara masih bisa work from home atau school from home, berarti Anda masih punya akses terhadap sumber daya. Saudara-saudara yang bisa bekerja dari rumah adalah orang-orang yang beruntung di tengah situasi ini. Kenapa beruntung? Karena kelompok menengah ke bawah, mereka yang harus berjuang melalui keringat dan perjumpaan, mereka tidak bisa lagi bekerja dari rumah. Mereka tidak bisa. Kalau Anda menggerutu yang bisa work from home, Anda tidak melihat tanda dan mata Anda tidak terbuka untuk mensyukuri kehendak Tuhan. Namun bagi Anda yang tadi saya sebut beruntung, bukan berarti orang lain tidak beruntung, tidak. Justru Andalah yang diminta oleh Tuhan untuk mampu berbagi. Kalau Anda masih punya sumber daya, tolong dikelola dengan baik. Kalau Anda masih punya sumber daya, tolong tidak dipakai, dihabiskan. Tetapi sisihkanlah untuk orang-orang lain. Bantulah mereka. Ada banyak program. Gereja GKI Pondok Indah ada program. Gereja GKI secara umum ada program. Komunitas-komunitas di sekitar kita ada program. Memberikan bantuan sembako, makanan, menolong kehidupan. Mari. Ketika saudara-saudara punya, berarti Anda kuat. Dan Anda yang kuat ditugaskan oleh Tuhan untuk bukan hanya terbuka matanya mensyukuri, tetapi juga ikut berpartisipasi membuka mata mereka-mereka yang sedang dalam kesesakan sekarang. Membuka mata bahwa Tuhan masih menyertai mereka dengan bantuan kita. Saudara-saudara, mari kita mulai dari rasa syukur. Karena dengan rasa syukur dan perjumpaan tadi, Kleopas dan temannya berani pulang ke tempat yang traumatik. Jadi ketika mereka sudah jalan 11 kilo dari Yerusalem ke Emmaus, kemudian mereka setelah berjumpa dengan tanda itu, berjumpa dengan Yesus sendiri, mereka punya keberanian untuk menghadapi hal yang traumatis di Yerusalem. Mereka menyaksikan itu. Dan saudara-saudara pun, ketika mampu untuk melihat penyertaan Tuhan di tengah hal yang sulit ini, saudara-saudara akan punya kekuatan
untuk tetap berdiri tegak, bahkan untuk melangkahkan kaki, menolong dan membantu orang lain. Selamat hari Minggu, saudara. PR kita hari ini, PR kita hari besok dan berikutnya adalah untuk menemukan terus tanda penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Selamat berjumpa dengan Kristus. Temukan Kristus di dalam rumahmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Abide with me, fresh for Stephen died. The darkness deepens, Lord, with me abide. When other helpers fail and comforts flee, help of the helpless, oh, abide with me. Help of the helpless, oh, abide with Tinggal sertaku, kawan yang kudus, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu. Maha penolong tinggal sertaku. Kau yang awali, tinggal sertaku. Jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah secara bersama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. Rasa syukur ini yang kadang begitu mahal di tengah situasi sulit ini. Rasa syukur ini kadang menjadi hal yang sulit kami hidupi dalam keseharian kami. Karena kami tahu Tuhan, kadangkala kecemasan kami, ketakutan kami terhadap situasi yang terus berkembang ini menjadi pandu dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk memiliki perubahan. Seperti Kleopas dan temannya yang berubah, kami juga ingin berubah. Kami ingin menghidupi hari-hari kami di rumah dengan rasa syukur. Kami ingin menghidupi hari-hari kami di rumah dengan kegembiraan bersama dengan anggota keluarga kami. Kami ingin menyadari segenap penyertaan Tuhan pada kami, hari lepas hari. Oleh karenanya itu bisa terjadi ketika Roh Tuhan menyertai dan membuka mata kami. Maka tolong lembutkanlah hati kami untuk dapat menerima Roh-Mu yang membuka diri kami untuk terus melihat penyertaan Allah. Berkati kami Tuhan, baik kami yang sekarang sudah mulai merasakan kekurangan, maupun bagi kami yang sekarang tengah berada dalam masa kecukupan. Situasi ini adalah cara kami untuk membuktikan persekutuan kami dan mewujudkan apa yang diinginkan Tuhan, yang kuat membangun yang lemah supaya terjadi keseimbangan. Bagi kami yang sehat, kiranya kami mau terus untuk mendukung yang sakit, karena kami pun sehat berasal dari Tuhan. Bagi kami yang berkelebihan, kami pun mau untuk mengulurkan tangan kami bagi teman-teman yang berkekurangan, karena kelebihan kami itu pun berasal dari Tuhan. Sehingga tolong kami Tuhan untuk betul-betul menciptakan keseimbangan di tengah keadaan yang tidak menentu ini. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk pemerintah kami, untuk Presiden dan segenap jajarannya dalam segala kesulitan, baik ekonomi, aparat keamanan yang berjuang keras menjaga stabilitas keamanan, keadaan dan relasi komunitas, baik di wilayah provinsi sampai dengan wilayah yang terkecil. Kami mau Tuhan menyapa setiap pamong-pamong pemerintah, pamong-pamong wilayah, supaya mereka mampu untuk diberikan hikmat menjaga keadaan bangsa ini dan terus menjaga kesejahteraannya. Dan kami pun, gereja Tuhan, mampu untuk terus berpartisipasi bersama dengan pemerintah mendukung pemulihan bangsa ini. Kami mau Tuhan, Engkau juga segerakan orang-orang yang concern, yang fokus di dalam pembuatan vaksin. Kami tahu prosesnya panjang, tapi biarlah hikmat Tuhan menuntun mereka sehingga ada titik terang yang baik, sehingga kami mampu untuk mendapatkan vaksin itu segera dengan cepat dan semua hal dapat kembali berjalan seperti sedia kala. Namun di tengah situasi kami harus di rumah ini, kami juga bersyukur untuk alam yang recovery, alam yang dipulihkan. Dan kami juga bersyukur ada begitu banyak cara Tuhan untuk mengingatkan kami menjaga kembali alam. Dan ajarlah kami ketika nanti semuanya berjalan seperti sedia kala. Kami diundang Tuhan juga untuk tetap menjaga kesegaran udara, menjaga alam ini, menjaga kebersihannya, sehingga alam ini boleh menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali. Kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Dan kami akan akhiri doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari
kita mengungkapkan syukur kita dengan memberikan persembahan yang terbaik. Nats persembahan diambil dari 2 Korintus 8 ayat 13 sampai dengan 15. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Bapak, Ibu yang rindu memberikan persembahan dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertulis di layar kaca atau scan barcode yang disediakan. Mari kita bernyanyi Hujan Berkat Kan Tercurah dari Kidung Jemaat 403, bait 1 dan 2. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat kami undang berdiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami itu, semua karena kebaikan-Mu kepada kami. Ya Bapa, terimalah persembahan kami ini, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi sesuai kerelaan hati. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita sudah diterus olehnya, kini layanilah-Mu alismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung Raja-Mu. Mari bawa padanya segenap talenta-Mu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalan-Mu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung Raja-Mu. Mari bawa padanya segenap talenta-Mu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalan-Mu.
Saudara-saudara, kasih Allah selalu menaungimu. Yesus Kristus selalu berjalan bersamamu. Dan Roh Kudus selalu menjaga hatimu, pikiranmu untuk terus mensyukuri kehidupan dan berkarya bagi sesama dari kini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, ajaiblah karyamu, Kau bangkit bagiku, Kau hapus semua dosaku dan jadikan aku anakmu. Kau janji padaku, setiap peliharaku dalam suka dan duka hidupku, pimpinku selalu mendengar suaramu. Temuiku Tuhan di langkah hidupku, buka mataku melihat mereka yang membutuhkan. Sentuh hatiku ya Tuhan, mencintaimu lebih lagi, sehingga mereka pun temuimu di dalamku, sehingga mereka pun temuimu di dalamku.